Iya, bercerai dengan Safi. Kamu tuh berusaha banget ngedapetin Mas Julian, padahal kamu tahu dia punya istri, aku. Ternyata kemarahan Safira membuat Julian harus mengkonsumsi obat penenang karena dirinya sangat takut ditinggal oleh Safira. Dirinya terus pengen bertemu dan jumpa dengan Safira, namun kondisi tubuhnya masihlah sangat lemah. Hal tersebut membuat Julian sangat depresi pada saat itu. Dirinya terus ngamuk dan harus diberikan obat penenang. Sewaktu dirinya mengamuk, dirinya terus pengen bertemu dengan Safira. Nama Safira selalu saja disebutnya. Semua cukup panik, apalagi Mama Gina. Mama Gina sangat sedih melihat kondisi anak tersayangnya seperti itu. Dokter Yana, dirinya memang harus mengatakan kebenarannya kepada Safira. Julian sangat depresi, sedih, uring-uringan, bahkan jiwanya pun sakit ketika harus ditinggal Safira dan menerima kemarahan Safira. Ada Mama Gina yang merasa sangat terpukul melihat anaknya seperti itu. Kondisi Julian sebelum bertemu Safira sangatlah buruk. Intinya memang ada Safira dan juga Julian yang sebenarnya nggak bisa kehilangan satu sama lain. Safira dan juga Julian sama-sama nggak ada yang mau kehilangan. Sebenarnya dari pihak Safira maupun dari pihak Julian sama-sama mereka nggak mau kehilangan satu sama lain. Dokter Yana pun akan berusaha menyatukan dan mencari jalan keluar untuk mereka. Saya harus ketemu sama istri saya. Di rumah sakit ada Julian yang terus ngotot pengen bertemu dengan Safira, pengen menjelaskan semuanya dan mengakhiri konflik yang terjadi antara dirinya dengan juga Safira. Nah, perawat pun melaporkan kepada dokter Yana ada Julian yang sedang ngamuk di ruangannya. Maaf dok, Pak Julian nggak dok, dan dokter Hats yang menangani sudah pulang. Tampak ada dokter Yana pun berusaha keras untuk menenangkan kondisi Julian yang memang lagi lemah-lemahnya dan lagi terpuruk-puruknya. Kondisi tubuh Julian masih sangat lemah. Ada ambisi kuat Julian yang pengen bertemu dengan Safira, namun kondisi badannya masih sangat lemah akibat insiden kecelakaan beberapa hari yang lalu. Akhirnya, terpaksa Julian diberikan suntikan penenang. Sementara Julian yang lagi lemah-lemahnya, ada Safira dan Pak Gunawan. Menyesal sudah menyerahkan kamu kepada Julian dan keluarganya. Melihat kondisi Safira yang begitu sangat sedih hidup bersama dengan Julian, menurut pandangan mata dari Pak Gunawan pun memiliki ide untuk menyatukan Safira dan juga Rafael lagi. Nah, walaupun kondisi Safira pada saat ini nggak baik-baik saja dengan rumah tangganya, namun ada Safira yang menolak keras permintaan Pak Gunawan. Bahkan di saat kamu sudah resmi dengan Julian, dia masih tetap mencintai kamu. Walaupun banyak alasan yang diungkapkan oleh Pak Gunawan agar Safira mau kembali lagi dengan Rafael, syukurnya Safira benar-benar menolak mentah-mentah permintaan dari Pak Gunawan. Aku nggak bisa melakukan itu, aku sama sekali nggak bisa. Nah, ada Safira yang memang dengan tegas menolak permintaan Pak Gunawan karena memang pada dasarnya Safira nggak mencintai Rafael sama sekali pada awal mereka menikah. Ada Pak Gunawan Bisa mengganggu kamu lagi. yang terus membujuk Safira untuk tinggal di rumah dia dan kembali lagi pada Rafael. Sementara itu di sini yang berbeda, tampak Julian yang udah mulai tenang karena pengaruh obat penenang. Ada dokter Yana. Lihat baru aja disuntik obat tidur, karena tadi sangat histeris. Ada dokter Yana yang juga sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan kondisi Julian. Hal tersebut pun membuat Mama Gina juga tambah sedih melihat kondisi anaknya. Safira kemana sih? Kamu harus tahu keadaan Lian, Saf. Ada dokter Yana yang memang bakal memberitahu kondisi Julian saat ini, betapa terpuruknya Julian ketika harus ditinggal oleh Safira. Sementara memang Safira sedang berusaha keras menolak ajakan dari Pak Gunawan yang menurutnya bakal membawa masalah baru lagi dalam hidupnya. Ada Safira yang akhirnya pergi meninggalkan Pak Gunawan. Dirinya pun meminta izin untuk tinggal di rumah Riana sementara. Iya, ada Pak Gunawan yang juga masih bertele-tele. Di momen ini dirinya pun juga belum bisa mengungkapkan bahwasanya Dania itu adalah saudaranya, saudara Safira kandung. Ada Pak Gunawan yang berusaha juga mengatasi penyakitnya atas semua tekanan yang terjadi dan permasalahan yang sangat rumit ini menurutnya. Padahal tadi aku mau kasih tahu Safira soal Dania.
Iya, niat memberitahu Safira soal Dania tertunda lagi. Ada rencana lain dari Pak Gunawan. Aku bisa bebas melindungi Safira dari apapun. Dan juga lebih mudah menentukan Safira dan Dania lagi. Nah, di sini yang berbeda, akhirnya Mama Gina pun menyadari sesuatu. Semua itu salah mama. Menyadari betapa kecewanya Safira ketika Dania harus wirawiri terus di sekitar kehidupan Julian. Bodohnya mama mencari Dania dan Loli biar temukan keluarga kita. Nah, ceritanya ada Mama Gina yang udah ngerasa bersalah banget nih atas keretakan rumah tangga anaknya. Nah, ceritanya juga nih ada Mama Gina yang belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya tentang Loli bukanlah anak Julian. Belum mengetahui Loli bukanlah anak Julian aja Mama Gina udah ngerasa bersalah banget. Apalagi nanti kalau semua kebenaran sudah terbongkar. Alami depresi seperti yang dulu pernah dialami. Ada Dokter Yana yang mencoba menenangkan kondisi Ibu Gina. Dokter Yana pun mengatakan, Insya Allah enggak, Tan. Karena Safira nggak mungkin ninggalin Lian. iya, ada Dokter Yana yang tahu betul Julian dan Safira saling mencintai dan ada kekhawatiran dari Mama Gina kalau Julian nanti bakal mengalami depresi berat. Namun ada Dokter Yana yang juga menjelaskan. Nggak bersungguh-sungguh waktu bilang kayak gitu. Dokter Yana pun juga menjelaskan semua perkataan Safira pada saat marah semuanya itu hanyalah karena rasa cemburu belaka. Tante minta kamu coba bujuk Safira untuk maafkan Julian ya. Mama Gina sangat berharap Safira dan juga kembalian bersatu lagi dan ada Mama Gina yang nantinya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada Dania yang nantinya nggak akan bakal deket-deket lagi di kehidupan Julian. Sari saya ngomong kamu ini ibu macam apa? Yuda memang udah nggak tahan lagi dengan Dania. Amarah dan emosinya begitu sangat meluap-luap ketika memang tingkah Dania menjadi-jadi aja. Makin nggak peduli dengan Loli dan ada Dania yang makin egois dengan ambisinya yang pengen mendekatkan Julian dengan Loli tanpa memikirkan perasaan Loli di kedepan harinya. Kamu ngapain coba? Nge-share foto-foto kamu? Oh ini keluarga kecil aku gitu. Intinya, ada Yuda yang benar-benar udah kecewa banget dengan sikap Dania yang makin hari makin gak karuan aja. Alhasil Dania pun disuruh pulang oleh Yuda karena udah gak tahan lagi ngeliat sikap Dania. Ada Yuda yang sangat berharap Dania menjadi sosok ibu yang baik untuk putrinya, bukan malah sebaliknya. Dania masih belum sadar juga dengan apa yang telah dia perbuat dan dia lakukan.